Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai parotitis atau yang biasa kita sebut dengan gondongan. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Elsa dan juga Bang Agung. Tadi juga Bang Agung menyampaikan pencegahan diantaranya dengan vaksin. Nih, kembali ke vaksin lagi Bang. Ini vaksin ini banyak ibu-ibu di rumah atau pemirsa di rumah itu yang takut. Salah satu alasannya tuh karena vaksin ini nggak halal atau malah bisa bikin nanti kemudian hari bisa bikin penyakit sesuatu yang apa dan lain sebagainya. Itu seperti apa Bang? Baik, balik lagi ke pandangan orang tua masing-masing ya. Tapi kalau orang tuanya lebih bijak, biasanya vaksin ini kan tidak sembarangan dibuat gitu ya kan. Nggak mungkin lulusan SMA membuat vaksin. Mungkin ya kan pasti ini udah diuji klinis oleh profesor. Dan untuk tingkat keamanan atau kehalalannya ini kan udah disetujui dari Kementerian Kesehatan, udah disetujui oleh MUI. Jadi ini ya memang berarti kalau udah disetujui dari yang atasan dari yang memang yang berpihak wajib, berarti ini ya udah aman. Bukan yang di kepala puskesmas yang menguji udah aman, bukan. Jadi udah dari MUI, dari Kementerian Kesehatan, dan vaksin ini tidak sembarang dibuat gitu. Baik, kalau dari pengalaman Dokter Elsa sendiri, rata-rata pasien yang melapor atau mengadukan sakit gondongan ini memang riwayatnya apakah memang mereka rata-rata tidak pernah memakai vaksin itu Dok, atau gimana? Iya, sebenarnya sih kalau parotitis ini saya lebih cenderungnya nanyainnya ke ada nggak orang sekitar yang terkena, itu yang pertama. Yang kedua memang saya selalu tanyakan vaksin, tapi sejauh ini sih yang datang ke puskesmas rata-rata sih sudah vaksin, atau kalau yang datangnya dewasa paling dianya bilang jawabnya lupa dok waktu kecil udah vaksin MMR atau belum, seperti itu ya. Tapi karena tapi sih kalau sejauh ini ada yang angka yang belum vaksin sama sudah vaksin sih nggak bisa saya tentukan ya, maksudnya besarannya lebih besar mana. Tapi sejauh ini ada yang belum vaksin, tapi ada juga yang sudah vaksin. Tetapi yang saya perhatikan, orang-orang yang sudah vaksin manifestasi gejalanya lebih ringan. Lebih ringan ya Dok ya? Dalam artiannya dia datang mungkin hanya dengan gejala bengkak saja. Ya, tapi kalau orang yang belum vaksin, nah kalau yang udah parah, kenapa saya bilang parah, maksudnya tuh dianya tuh demamnya 2 hari nih nggak turun-turun, terus bengkaknya tuh agak lebih besar ya, sangat besar seperti itu. Nah, pasti saya lebih choice nanya, udah vaksin nggak kemarin? Udah pernah vaksin nggak MMR kayak gitu? Walaupun ibunya pasti lupa vaksin yang udah didapatkan anaknya apa, setidaknya saya tanya, kelas 1, 2 kemarin ikutan vaksin nggak Bu anaknya sekolah? Atau setiap vaksin di sekolah Ibu pernah bolos atau nggak vaksin nggak kayak gitu? Pasti jawabannya, oh iya saya memang kemarin nggak bolehin anak saya vaksin ini gini. Nah pasti juga banyak nanya, kalau udah kena terus ada vaksin untuk anaknya, boleh nggak divaksin? Jawabannya boleh ya, karena ini sifatnya kan untuk pencegahan ya. Jadi kita nggak tahu udah kena terus berikutnya lagi kenanya kapan, kita mau vaksin sekarang, boleh. Jawabannya boleh ya, Dok, ya? Walaupun udah kena terus mau vaksin, jawabannya boleh. Tapi berarti dia nggak ada batasan penggunaan vaksinnya untuk pencegahan dalam beberapa waktu itu? Tapi kalau biasanya sih kalau udah pernah waktu SD udah cukup. Udah cukup ya. Baik. Tahanan. Baik, terima kasih Dokter Elsa. Nah, kita lanjut ke Bang Agung. Silakan Bang. Baik. Oke, lanjut. Berarti banyak juga pencegahannya ya Bang ya? Banyak ya, jadi ada beberapa langkah tadi pencegahannya ya. Jadi ini untuk yang slide terakhir ini adalah penanganan atau pengobatan. Jadi kita harus tahu dulu sebelum udah dicegah nih ya kan, kalau penyakit ini sudah timbul, jadi kita langkah yang kita harus selanjutnya jadi pengobatan gitu. Oke, ini yang paling penting yang pastinya istirahat yang cukup.
ini adalah cara yang terbaik sebenarnya. Jadi kalau memang kita ada terkena penyakit atau salah satunya parotitis ini, jadi jangan begadang, ya jangan terlalu dipikirin gitu ya kan. Ini bakal sembuh apa enggak? Yang pastinya harus ada kita harus istirahat yang cukup gitu ya. Minimal kalau untuk anak-anak nih paling untuk jam tidur yang bagus itu jam 8 itu udah tidur, jam 8 jam 9 malam itu udah tidur. Jadi mereka itu waktu tidurnya itu 9 jam gitu. Paling bagus efektif gitu untuk anak-anak. Anak-anak ya Bang. Ya, oke. Ini selanjutnya ada minum obat pereda nyeri. Oke, kalau kita udah terkena penyakit ini biasanya kan kita udah lari ke paskes dong ya kan. Ya. Jadi jangan self diagnosa atau mendiagnosa diri sendiri. Oh iya saya penyakit ini nih, saya harus pergi ke apotek beli obat ini. Jangan. Jadi harus datang ke paskes. Jadi dokter yang mendiagnosa memberikan resep dan dokter akan memberikan obat apa yang memang harus diberikan kalau penyakit parotitis. Salah satunya adalah obat pereda nyeri. Oke, selanjutnya gunakan kompres air hangat atau dingin untuk meredakan nyeri pada kelenjar yang bengkak. Tadi udah disampaikan oleh Dokter Elsa ya, bahwasannya memang kalau untuk pencegahan penyakit pengobatan ini salah satunya untuk langkah pengobatannya kita di rumah bisa kompres air hangat gitu ya. Ini dilakukan berkali-kali ya. Oke, selanjutnya hindari makanan yang perlu banyak dikunyah. Nah, sebaliknya konsumsi makanan yang lembut. Betul ya. Ini sangat penting ya kalau memang udah terkena penyakit ini, jangan makanan yang susah dikunyah. Tiba-tiba pengen makan ayam geprek nggak cocok ya kan. Jadi memang makan yang memang untuk yang makanan yang lembut gitu. Jadi salah satunya ini bubur atau kentang bubuk seperti sup gitu yang memang mudah ditelan gitu ya. Oke, selanjutnya minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi akibat demam. Ini ya, jangan sampai dehidrasi. Jadi minumnya harus cukup. Oke, ini cara penanganan pengobatan yang bisa dilakukan di rumah, dan ingat harus datang ke fasilitas kesehatan. Jangan mendiagnosa diri sendiri, beli obatnya sendiri. Jangan sampai. Oke. Baik, terima kasih Bang Agung, terima kasih juga Dokter Elsa. Pemirsa, itu tadi informasinya, semoga bisa menambah manfaat untuk kita semua ya. Pemirsa, akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.